Hai sahabat ulasan, kembali lagi bersama Ulasan ID. Kita akan merangkum beberapa berita terpopuler di dunia teknologi berdasarkan situs ulasan.id. Setelah beberapa bulan lalu, para gamers dihadapi dengan harga komponen yang meningkat tajam akibat ulah miners. Akhirnya, harga Ethereum sempat hancur hingga ke titik terendah di harga $134 di bulan Juli yang lalu. Padahal di bulan Juni lalu, harga Ethereum sempat menyentuh di angka $412. Turunnya harga Ethereum dan tingkat kesulitan menambang mata uang digital ini juga turut meningkat sehingga mengakibatkan beberapa miner kecil memutuskan untuk menjual kembali kartu grafisnya karena dinilai sudah tidak terlalu menguntungkan untuk menjadi miner. Hal ini berkesempatan bagi para gamer yang mungkin mau membeli grafik card bekas mining. Kita doakan saja semoga semakin banyak miner cepat pensiun dan harga VGA card kembali stabil. Tahun ini seperti menjadi tahun milik AMD. AMD berhasil merubah susunan pasar yang satu dekade terakhir dikuasai oleh Intel, mulai dari segmen mainstream dengan Ryzen, HEDT dengan Ryzen Threadripper, hingga segmen enterprise dengan EPYC. AMD membabat habis Intel dengan menawarkan jumlah core jauh lebih banyak pada rentang harga yang sama. Apakah rahasia AMD hingga bisa membuat prosesor dengan core lebih banyak? Rahasianya ternyata pada arsitektur Zen itu sendiri. Arsitektur Zen merupakan kumpulan dari core prosesor yang digabungkan satu oleh AMD. AMD menyebutnya sebagai CPU kompleks atau CCX yang bersifat modular. Apa itu maksudnya modular? AMD dapat dengan mudah menggabungkan dua atau lebih CCX untuk menjadikannya sebuah prosesor. Setiap CCX sendiri terdiri hingga 4 core di dalamnya. Dengan arsitektur Zen, AMD dapat dengan mudah menempelkan banyak CCX ke dalam sebuah prosesor. Proses penempelannya ini menggunakan lem khusus yang dibuat oleh AMD, yang AMD sebut sebagai Infinity Fabric. Teknologi ini memungkinkan setiap CCX untuk saling terhubung, sehingga memungkinkan AMD untuk membuat prosesor dengan jumlah core berapapun yang diinginkannya. Bayangkan, AMD hanya perlu menempelkan 2 CCX untuk membuat Ryzen 7, 4 CCX untuk membuat Ryzen Threadripper, dan 8 CCX untuk membuat EPYC. Teknologi ini membuat proses produksi menjadi lebih murah karena setiap CCX bisa diproduksi bersamaan dan kemudian digabungkan untuk menjadi berbagai macam produk mulai dari Ryzen, Ryzen Threadripper, dan EPYC. AMD hanya perlu menyesuaikan instruksi khusus pada setiap lini prosesornya sehingga mampu memenuhi kebutuhan masing-masing. Sudah tentu prosesor EPYC memerlukan instruksi khusus untuk server dibandingkan Ryzen yang didesain untuk kebutuhan mainstream. Genap sudah janji AMD untuk meluncurkan seluruh seri Ryzen di soket AM4. Sekarang muncul APU generasi ke-7 dengan codename Bristol Ridge. Sekilas saja mengenai APU. APU adalah istilah pemesanan AMD untuk lini prosesor yang memiliki iGPU. APU generasi ke-7 ini baru saja dilepas ke pasaran dengan A12 9800 menduduki kasta tertinggi dengan 12 core yang terdiri atas 4 CPU core dan 8 GPU core Radeon R7. Sedangkan kasta terendah diisi oleh A6 9500 dengan 6 core yang terdiri atas 2 CPU core dan 4 GPU core Radeon R5. A12 9800 sendiri dilepas seharga Rp1.429.000 dan A6 9500 dengan harga Rp699.000. Harga tersebut merupakan harga di bulan Agustus 2017 di situs ethercomputer.com. Meskipun harga A12 9800 yang berbeda tipis dengan Ryzen 3 1200, A12 9800 memiliki iGPU yang tidak dimiliki oleh Ryzen 3, sehingga cocok untuk gamers yang menyukai game ringan atau hanya sebagai office PC. Seminggu terakhir, berita tentang AMD sedang hangat-hangatnya, termasuk grafik card RX Vega yang ditujukan bagi para gamers sekalian. AMD pada acara SIGGRAPH 2017 resmi merilis dua varian Radeon RX Vega, yaitu RX Vega 64 dan RX Vega 56, yang berbasiskan arsitektur Vega 10. Sesuai dengan namanya, kedua grafik card ini tidak membuat pengguna awam sekalipun kebingungan untuk memilih. RX Vega 64 untuk versi 64 compute unit dan RX Vega 56 untuk versi 56 compute unit. Sudah tentu, RX Vega 64 menempati kasta lebih tinggi dengan harga $499 untuk versi standarnya saja dan $699 untuk Liquid Cooled Edition. Sedangkan RX Vega 56 dilepas dengan harga $399. Tentu harga ini adalah harga jika para miners di luar sana tidak memborong habis kartu grafis ini di pasaran. Setiap RX Vega disandangkan dengan 8GB HBM2. Perbedaannya adalah RX Vega 64 memiliki bandwidth 484GB per second, sedangkan RX Vega 56 memiliki bandwidth 410GB per second. Perbedaan ini sepertinya dilakukan AMD untuk menyesuaikan kebutuhan setiap versi, karena RX Vega 64 memiliki compute unit lebih banyak dibandingkan dengan RX Vega 56. Dengan kemampuan pemrosesan single precision hingga 12,66 teraflops untuk RX Vega 64, graphic card ini tentu memberikan raw power yang jauh lebih besar dibandingkan GTX 1070 yang hanya mampu memproses 6,46 teraflops.
Tentu dengan raw power sebesar itu, bisa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para miner di luar sana. Itulah rangkuman berita terpopuler berdasarkan ulasan.id. Semua berita bisa dibaca lengkap dengan mengklik link di kolom deskripsi. Like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe channel Ulasan ID untuk selalu update perkembangan teknologi tanah air. Tinggalkan komentarmu di bawah. Saya Kevin dari tim Ulasan ID, tetap update dengan teknologi.